bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dari aku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja." Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah atau perutusan adalah suatu kemutlakan. Bahasa-bahasa dokumen gereja mengatakan bahwa tanpa misi, gereja tidak bisa eksis. Gereja akan punah. Mengapa? Karena pertama-tama, misi itu atau perutusan itu adalah suatu imperatif dari Yesus sendiri. Yesus bilang sebelum dia naik ke surga, "Pergilah dan wartakanlah Injil ke segala penjuru bumi." Ini menjadi perintah. Kalau perintah, maka kita juga sebenarnya terikat kewajiban ketika kita dibaptis menjadi orang Kristen. Menarik untuk mencermati saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Lukas menceritakan tentang perutusan murid-murid. Bukan hanya itu ke-12 rasul, tetapi teristimewa yang ke-70 murid itu. Angka 70, kalau kita baca Injil, cuma terdapat di dalam Lukas. Yang lain-lain bercerita tentang perutusan ke-12 murid Yesus. Nah, mengapa 70?
Dalam kitab suci Perjanjian Lama teristimewa ketika dunia telah dibersihkan oleh air bah. Nuh memiliki keturunan sebanyak 70 orang. Dan inilah katanya bapa-bapa dari segala bangsa di penjuru bumi. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi itu baru lewat air bah, ketika Tuhan membersihkan bumi, Ia kemudian menanamkan bangsa-bangsa yang baru, bangsa-bangsa yang berasal dari keturunanmu yang berjumlah 70 orang. Nah, ini berarti bahwa kabar sukacita yang ditugaskan oleh Yesus bukan hanya menjadi tugas dari satu bangsa tertentu atau menjadi tugas dari kelompok orang tertentu, para pastor, suster, atau frater misalnya, tetapi menunjuk pada universalitas keseluruhan dari pewartaan, tugas pewartaan yang Kristus anugerahkan kepada kita. Bahwa panggilan untuk mewartakan Injil adalah panggilan dari semua bangsa, dari semua suku, dari semua bahasa. Ketika kita disatukan oleh Kristus di dalam gerejanya, maka dari golongan apapun kita memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pewartaan kabar sukacita. Dalam cerita perutusan ke-12 murid tadi, kita mendengar ke-70 murid tadi, kita mendengarkan bagaimana Yesus memberi beberapa norma. Jadi di samping perintah untuk pergi dan mewartakan, ada juga perintah untuk mengikuti kaidah-kaidah pewartaan tersebut. Yang pertama yang Yesus minta adalah berdoalah untuk tuaian dan juga supaya yang mempunyai tuaian mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi kita diminta untuk berdoa untuk karya misi. Dan inilah tugas pertama untuk mewartakan Injil, yaitu berdoa. Jadi jangan malas-malas berdoa. Dengan berdoa kita telah melakukan pewartaan. Entahkah doa pribadi atau doa bersama atau doa secepat kilat. Bagaimana? Kita telah melakukan tugas pewartaan. Nah, di dalam doa itu Yesus meminta supaya kita menyisih senantiasa boleh bekerja di ladang untuk mempertobatkan banyak orang. Dan itu berarti kita bukan sekedar berdoa untuk panggilan imam, suster, frater, tetapi juga berdoa bagi kita sendiri, diri kita sendiri sebagai orang-orang yang diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perintah untuk berdoa menjadi juga perintah untuk menguduskan karya misi itu di dalam kekudusan Allah sendiri. Anda tahu Santa Teresia dari Lisieux adalah seorang biarawati kontemplatif. Dia tidak keluar-keluar dari biara, tetapi gereja mengangkat dia menjadi pelindung karya misi. Karena apa? Karena dari dalam biaranya, dari tempat dia terkunci, terkurung, dia tidak kenal lelah menyampaikan doa-doa untuk orang-orang yang terlibat secara aktif di dalam karya misi, di dalam perutusan. Ia menjadi misionaris dengan berdoa dan menguduskan lewat doa itu. Kemudian perintah yang kedua yang kita temukan di dalam bacaan Injil tadi adalah Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, tetapi jangan membawa pundi-pundi, kantong perbekalan, kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun.
Apa maksudnya ini? Perintah ini pertama-tama mengingatkan, hendak menegaskan bahwa perutusan itu diterima dari Kristus. Banyak orang yang berpunya, having, banyak orang yang cakap membangun relasi. Mengapa tidak menggunakan jaringan-jaringan ini sebagai pewartaan kabar sukacita? Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Mengapa? Karena perutusan pertama-tama adalah milik Allah. Allah yang mengutus. Sehingga Dia harus menjadi andalan di dalam karya pewartaan kabar sukacita. Bukan kekayaan kita, tapi juga bukan kemampuan kita untuk membangun relasi dan jaringan. Yesus mengingatkan bahwa karya ini adalah perutusanku yang kuwariskan kepada engkau. Sehingga yang terpenting di dalam mewujudkan karya perutusan itu adalah bagaimana kita membangun jaringan, membangun relasi dengan Allah yang mengutus. Bukan membangun relasi di dalam kehebatan dan kemampuan kita, baik lewat harta benda maupun lewat relasi-relasi. Karena itu Tuhan bilang bahwa aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan seperti domba pergi ke tengah-tengah serigala tanpa ada kekuatan, maka di sanalah sang gembala akan hadir untuk melindungi domba-dombanya. Kita diutus untuk masuk ke tengah-tengah dunia, bukan mengandalkan kemampuan kita, tetapi justru mengandalkan Tuhan Allah yang mengutus kita. Kemudian di bagian imperatif yang terakhir, Yesus mengingatkan, jika kamu masuk ke satu rumah atau masuk ke satu kota, katakanlah damai sejahtera. Lantas kemudian tinggal di situ, jangan berpindah-pindah, dan juga jangan menolak apa yang diberikan oleh tuan rumah atau oleh penduduk kota tersebut. Yesus mengingatkan bahwa pekerja patut mendapat upahnya. Dan upah dari pekerja itu adalah ia boleh mewartakan kebaikan Allah di dalam relasi dengan Tuhan Allah itu sendiri. Upahnya pertama-tama adalah ia menjadi pembawa damai. Sehingga ketika kita mewartakan kabar sukacita, damai menjadi sesuatu yang harus dibawa serta. Bahwa Injil itu didasarkan pada damai sejahtera, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan berita ini harus mendatangkan damai bagi orang. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam tugas perutusan yang diberikan oleh Kristus kepada kita, kita diingatkan untuk senantiasa berpaut kepadanya, tetapi juga membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Perayaan Ekaristi adalah perayaan perjumpaan kita dengan Allah yang mengutus kita. Perayaan ini mendatangkan damai, ketentraman, tetapi juga kekuatan di dalam segala pergumulan kita. Maka mari lewat perayaan suci ini kita berdoa kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat perutusan kepada kita, agar kita sanggup untuk mewartakan kabar sukacita, kabar baiknya. Dan kabar itu pertama-tama kita wartakan bukan lewat rajin berkhotbah, rajin membaca Injil di tengah-tengah perampatan, bukan. Tetapi kita membawa kabar sukacita itu lewat tutur kata, lewat tindakan, lewat kebaikan, lewat kasih dan pengorbanan yang senantiasa dengan rela dan suka hati kita bagikan di dalam kehidupan kita. Ekaristi menjadi sumber berkat bagi kita
Maka mari kita pergi. Kita diutus oleh Sang Pemilik Ekaristi untuk menjadi tanda damai, tanda sukacita, dan tanda berkat bagi dunia. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita di dalam syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati, kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudara-saudari, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Kita adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga supaya dilimpahi perdamaian sejati, persatuan dan rekonsiliasi. Bagi gereja, tubuh Kristus yang satu. Semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi perdamaian dunia, semoga para pemimpin bangsa-bangsa makin gigih berjuang menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri, serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai, serta menghisap negara-negara berkembang. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai,
serta saling memberi kesempatan. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi kita semua, semoga kita semua menjadi makin rela untuk terbuka satu sama lain. Semoga kita terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kita. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Tuhan Allah kami, Engkau selalu melindungi kami. Kami mohon tolonglah kami untuk menanamkan perdamaian sejati di dunia dan di hati kami, perdamaian dengan Dikau dan sesama kami, serta perdamaian di antara bangsa-bangsa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terimalah
Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putramu, sehingga di dalam diri kami terdapatlah tanda-tanda milik Putramu, dan kami dikuatkan untuk senantiasa mewartakan kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengaturnya silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia seturut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kekuasaannya, agar selaku wakilmu Ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan, dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji Engkau sambil berseru. Oh
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini menjadi tubuh dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Engkau panggil untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon teguhkanlah kami di dalam melaksanakan perutusan-Mu untuk membawakan kabar sukacita dan damai sejahtera di dalam dunia. Semoga kami terus mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Silakan duduk untuk pengumuman gereja. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan dan serta seluruh umat beriman yang hadir pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Billy Robert Paun PR yang sudah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih juga kepada para petugas liturgi, lektor, pemazmur, kantores, misdinar, serta organis dan animator. Dan terima kasih juga kepada siaran RRI Manado yang sudah menyiarkan langsung perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Dan untuk informasi paroki bisa dibacakan di warta liturgi. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, senantiasa turun ke atasmu dan tinggal senantiasa. Selamat hari Minggu saudara-saudari yang terkasih, pergilah kita diutus.